Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fethi Oktaviani Yesa, NIM P07539018038, mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Medan jurusan Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan materi fitokimia mengenai sokletasi. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai. Oke teman-teman, nanti saya akan membahas apa itu sokletasi, alat-alat yang digunakan dalam sokletasi, bagaimana prinsip sokletasi, bagaimana cara kerja sokletasi, dan apa syarat pelarut dalam sokletasi, keuntungan serta kerugian dalam sokletasi. Baik teman-teman, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu pengertian sokletasi. Sokletasi adalah suatu metode atau proses pemisahan suatu komponen yang terdapat dalam zat padat dengan cara penyaringan berulang-ulang dengan menggunakan pelarut tertentu. Sehingga apa teman-teman? Sehingga semua komponen yang diinginkan akan terisolasi. Sokletasi ini juga teman-teman disebut dengan ekstraksi berkesinambungan karena dia dilakukan secara berulang-ulang. Sokletasi juga diartikan sebagai ekstraksi dengan cara pemanasan secara kontinu atau terus-menerus sehingga cairan yang berada pada alat soklet tidak berwarna lagi. Nah, yang di samping ini teman-teman merupakan gambar dari sokletasi. Kemudian teman-teman nanti di sini akan dialirkan air, kemudian air akan keluar kembali melalui yang ini, teman-teman. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan selang. Nah, kemudian selanjutnya prinsip dari sokletasi. Prinsipnya yaitu penyarian secara terus-menerus sehingga penyarian lebih sempurna dengan memakai pelarut yang relatif sedikit. Jika penyarian telah selesai, maka pelarutnya diuapkan dan sisanya adalah zat yang tersaring. Selanjutnya teman-teman, cara kerja sokletasi. Nah, hal pertama sekali yang kita lakukan yaitu menimbang terlebih dahulu simplisia yang hendak kita ekstraksi. Setelah ditimbang, kemudian kita bungkus atau dimasukkan ke dalam kantong berpori atau timbel, bisa juga dengan kertas saring, lalu kita ikat kuat dan rapi dengan benang wol. Setelah itu, dimasukkan ke dalam timbal. Timbal itu wadah untuk sampel yang sudah kita pelajari tadi pertama di awal, yaitu bagian-bagian dari alat sokletasi. Kemudian, pelarut untuk ekstraksi juga dimasukkan ke dalam labu alas bulat. Lalu, dipasang alat sokletasinya. Jangan lupa untuk memasang selang untuk tempat keluar masuk airnya juga ya teman-teman. Kemudian, dialiri airnya. Langkah selanjutnya, dihidupkan hot plate-nya, lalu kita atur temperaturnya. Kemudian, cara kerja di dalam sokletasinya, pelarut yang ada dalam labu akan dipanaskan dan uapnya akan mengembun pada kondenser. Embunan pelarut ini akan merayap turun menuju kantong berpori yang berisi bagian tanaman yang akan diekstrak. Nah, kontak antara embunan pelarut dan bagian tanaman inilah yang menyebabkan bahan aktif terekstraksi. Ketika ketinggian cairan dalam tempat ekstraksi meningkat hingga mencapai puncak kapiler, maka cairan dalam tempat ekstraksi akan tersedot mengalir ke labu selanjutnya. Nah, teman-teman, proses ini berlangsung secara terus-menerus dan dijalankan sampai tetesan pelarut dari pipa kapiler tidak lagi meninggalkan residu ketika diuapkan. Nah, ini juga sama teman-teman cara kerja sokletasi.
bisa dibaca sendiri. Ini juga sama. Nah, kapan sokletasi perlu kita hentikan? Sokletasi dihentikan apabila pelarut yang digunakan tidak berwarna lagi. Yang kedua, sampel yang diletakkan di atas kaca arloji tidak menimbulkan bercak lagi. Yang ketiga, hasil sokletasi diuji dengan pelarut tidak mengalami perubahan yang spesifik. Selanjutnya teman-teman, cara kerja sokletasi. Nah, hal pertama sekali yang kita lakukan yaitu menimbang terlebih dahulu simplisia yang hendak kita ekstraksi. Setelah ditimbang, kemudian kita bungkus atau dimasukkan ke dalam kantong berpori atau timbel, bisa juga dengan kertas saring, lalu kita ikat kuat dan rapi dengan benang wol. Setelah itu, dimasukkan ke dalam timbal. Timbal itu wadah untuk sampel yang sudah kita pelajari tadi pertama di awal, yaitu bagian-bagian dari alat sokletasi. Nah, teman-teman, tadi kita sudah membahas banyak hal tentang sokletasi. Sekarang, apa sih keuntungan menggunakan teknik sokletasi ini? Keuntungannya yaitu yang pertama, zat aktif tersari sempurna. Yang kedua, membutuhkan pelarut yang sangat sedikit. Yang ketiga, perpindahan massa bahan aktif cepat. Yang keempat, tidak memerlukan penyaringan setelah tahap leaching. Yang kelima, kapasitas alat ekstraksi dapat ditingkatkan dengan melakukan ekstraksi secara kontinu atau paralel karena harga peralatannya cukup murah. Yang keenam, mampu mengekstraksi sampel yang jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan teknik ekstraksi yang baru. Yang ketujuh, peralatan dan pengoperasiannya alatnya sederhana, sehingga hanya memerlukan sedikit latihan untuk mengoperasikan alat ekstraksi dengan baik. Yang kedelapan, ekstraksi soklet tidak bergantung pada bagian tanaman yang akan diekstrak. Selanjutnya, setelah kita membahas keuntungan dari teknik sokletasi, sekarang kita akan membahas kerugian dari teknik sokletasi. Kerugian yang pertama, teknik sokletasi ini perlu ekstraksi yang panjang, sehingga kita juga butuh banyak waktu untuk melakukannya. Yang kedua, membutuhkan banyak energi, listrik, dan gas. Ya teman-teman, tentu saja, karena ekstraksi dilakukan dengan panjang dan banyak waktu yang terbuang. Pasti energi listrik dan gasnya pun banyak. Kemudian yang ketiga, bahan aktif yang tidak tahan panas dapat mengalami dekomposisi. Jadi, dalam teknik sokletasi ini, gunakanlah bahan aktif yang tahan panas, agar tidak mengalami dekomposisi atau penguraian zat-zat bahan aktif. Kemudian yang keempat, teknik sokletasi ini tidak mempunyai pengaduk untuk mempercepat proses ekstraksinya. Karena tidak mempunyai pengaduk, maka ekstraksi pun menjadi lama. Kemudian yang kelima, penguapan atau pemekatan ekstrak perlu dilakukan, karena ekstraksi dengan soklet menggunakan pelarut dalam jumlah besar. Oke teman-teman, sekian dari saya. Jika terdapat kesalahan, mohon kritik dan sarannya agar dapat membangun pengetahuan kita. Jika ada yang mau ditanyakan,
tolong tuliskan di kolom komentar. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.